tahun dan sebagainya gitu. Jadi mereka kayak benar-benar kerelawanan itu part of life gitu. Dan ada yang kayak sambil kuliah sambil kerelawanan gitu. Dimana pada saat itu yang gue lihat di Indonesia kerelawanan belum segitu hype-nya gitu ya. Jadi kayak relawan yang gue ngerti pada saat itu adalah kalau bantu bencana gitu kan, bagi-bagi sembako gitu kan. Tapi yang kayak kerelawanan sosial, bantu yayasan, bikin gerakan dan sebagainya itu pada zaman-zamannya 5 tahunan yang lalu belum terlalu kayak sekarang lah ya gitu. Nah, mungkin kalau lo lihat gitu Dar, sebenarnya perbedaannya apa sih pada kerelawanan yang di Boston atau di US gitu ya, yang lo lihat waktu itu dan yang semangat ini lo bawa mau ke Indonesia gitu, pengennya ada semangat kerelawanan itu gitu. Perbedaan sebenarnya apa atau gapnya adanya di mana sih kalau terkait kerelawanan ini Dar? Sebenarnya mungkin sedikit kalau pengamatan saya sih sebenarnya kerelawanan di Indonesia bukan sesuatu yang baru sih. Ya, jadi sebenarnya kalau saya sih percaya sebenarnya kerelawanan itu adalah sesuatu yang sudah menjadi jati diri di bangsa Indonesia ya, dengan istilahnya gotong royong kita kan. Makanya itu menjadi katanya kalau Pancasila didistilasi jadi satu phrase gitu, itu gotong royong. Jadi esensinya dan esensi orang Indonesia kan Pancasila, akhirnya jadi gotong royong itu bagian dari identitas Indonesia banget. Jadi sebenarnya value kerelawanan sudah ada di Indonesia sejak lama ya, sejak lama. Dan kalau diperhatikan sejarah ya, sebenarnya kerelawanan di sebelum ada bangsa Indonesia mungkin kerelawanan adanya di antara suku-suku ya, kayak jadi saya ambil contoh saya sebagai orang Bali, saya ngerti di Bali yaitu kerelawanan ada sebagai orang Bali di desa, di Banjar gitu kan, untuk ngebantu upacara, untuk ngaben, jadi ada tuh di sana. Nah, jadi untuk waktu yang lama sekali kerelawanan di Indonesia itu sebelum kemerdekaan banyaknya di antara suku bangsa, ya kan, suku di bangsa kita ini, sampai akhirnya lahir identitas bangsa Indonesia, ya kan, identitas bangsa Indonesia. Kemudian kerelawanan bergerak dari kegiatan kesukuan jadi kegiatan kebangsaan, gitu kan. Nah, untuk kita merdeka, gitu. Nah, kemudian setelah merdeka, kegiatan kerelawanan evolusinya kemana lagi nih? Biasanya kalau saya lihat itu gerakan kerelawanan itu akhirnya yang kesukuan masih ada, ya kan, masih ada, tapi mungkin beberapa mulai tererosi ya. Yang mungkin semakin besar adalah kerelawanan di lingkungan keagamaan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman aktif di masjid atau di gereja atau di rumah ibadah yang lain itu sebenarnya juga kegiatan kerelawanan. Saya lihat banyak sekali teman-teman di rumah ibadah masing-masing aktif membantu lingkungannya ya, gitu kan. Jadi itu kegiatan kerelawanan yang saya lihat mungkin pasca kemerdekaan banyak berkembang ya, karena kemerdekaan sudah tercapai, ya kan. Sementara di suku bangsa mungkin tantangannya adalah orang-orang membagi waktu antara di Banjar, di desa, di lingkungannya, di lingkungan keagamaan atau di tempat-tempat lain gitu. Jadi terpisah-pisah ya. Jadi saya ngeliat itu banyak berkembang. Nah, yang sampai sekarang masih sangat kuat ya kan, dan mungkin kalau dilihat apa perbedaannya dengan kerelawanan yang ada yang at least paling tidak pengalaman saya waktu di Cambridge adalah saat itu mungkin ada juga ya kerelawanan keagamaan juga pasti ada ya. Cuman yang saya terpapar waktu itu adalah kerelawanan yang inklusif. Jadi kerelawanan yang pesertanya bisa siapapun, penerima manfaatnya bisa siapapun. Ya, bukan berarti yang lain tidak baik ya. Cuman ada porsinya masing-masing. Dan dari situ yang saya ngerasa bahwa di Indonesia kalau dilihat jalannya kan, kalau dilihat kerelawanan ketika bicara soal kemerdekaan itu lebih inklusif daripada kerelawanan saat bicara soal Banjar di Bali gitu kan, karena itu khusus orang Bali gitu misalnya kan, lebih less inklusif. Kalau orang yang nggak perlu ngaben gitu mungkin nggak akan sulit terlibat gitu kan jadinya. Jadi dilihat gerakannya mungkin gerakan-gerakan lebih inklusif. Jadi dan saya ngelihat bahwa sama seperti Aji, saya setuju sekarang akhirnya semangat komunitas itu timbul lagi ya kan. Jadinya terbentuk lagi komunitas-komunitas, gerakan-gerakan kerelawanan yang di luar
di luar kampus, di luar kampus, di luar institusi keagamaan, ya kan, di luar institusi pemerintahan, sama seperti kayak pemimpin.id ini kan, sama seperti Indorelawan, dan sama seperti ada 3.000 komunitas lain yang ada di Indorelawan gitu kan. Jadi itu sih yang saya lihat berkembang, dan mungkin pertanyaannya kenapa sekarang gitu kan? Kenapa sekarang? Saya lihat tadi mungkin Aji nanya kenapa kerelawanan gitu ya. Salah satu pertanyaan yang di awal yang belum sempat dijawab adalah orang biasanya jadi relawan karena ada yang bilang manfaatnya ya, belajar dan lain-lain. Cuman ada dua yang menurut saya, ada dua yang besar. Satu adalah biasanya orang berusaha mencari jawaban dengan keterlibatan dalam kerelawanan. Nah, mencari jawaban apa sih? Biasanya mencari jawaban karena ada kekosongan dalam hidupnya. Sayangnya ya, ada something is missing in my life gitu kan. Udah jadi gitu kalau jadinya kita habis ngasih sesuatu jadi kayak fulfill gitu ya, ya, rasanya. jadi, malah sebelumnya nggak tahu. Cuman saya pikir saya mungkin sudah happy segala macam, tapi ada yang kurang. Akhirnya mencari jawaban dengan ada kekosongan, ya coba deh kerelawanan gitu. Ya. Sama juga mencari jawaban untuk menyalurkan kemarahannya. Ini yang saya belajar dari Ayu kan. Ayu selalu bilang kalau look for passion, lihat apa yang bikin kamu marah. Jadi orang jadi kerelawanan karena menyalurkan kemarahan yang gue nggak suka nih sama hal ini gitu. Jadi gue buat gerakan gitu. Atau juga orang mencari jawaban dari ketakutannya. Gue takut bumi ini diisi plastik, jadi gue bikin gerakan atau gue ikutan. Jadi gue rasa sih ada dorongan untuk mencari jawaban dari perasaan yang ada di dirinya sih. Apakah itu kekosongan, kemarahan, atau ketakutan. Biasanya, unfortunately, negative feeling tuh lebih kuat sih dorongannya daripada positive feeling ya. Unfortunately. Tapi yang kedua adalah itu memang sangat naruliah. It's very human untuk be part of volunteering activities. Jadi kalau dilihat kita itu memang manusia sosial. Jadi ada kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Dan makanya kalau dilihat kan hanya aksi kerelawanan yang memungkinkan orang berani mati. Orang dibayar untuk mati biasanya nggak mau kan. Ya. Cuman kalau ada orang disuruh jadi ya dibayar mati, enggak lah. Tentara berani mati bukan karena dia dibayar gajinya berapa gitu, tapi karena ideologinya gitu kan. Ya. Jadi kita sebagai makhluk sosial memang selalu ada dorongan untuk menjadi part of something bigger gitu, dan risetnya membuktikan. Jadi kenapa kerelawanan sih? Karena orang-orang ini yang mencari jawaban, ya kan, untuk ketakutan, kehampaan, ya kan, kemarahan. Menarik nih, Dar. Ngomongin tentang tadi ya, kemarahan dan ketakutan tadi gitu kan. Nah, kalau dari lo sendiri, Dar, apa kemarahan dan ketakutan lo sampai akhirnya lo bikin Indorelawan ya? Apa nih, coba dijelaskan kemarahan apa? Enggak, ini harus ada. Oke. Fair question. So, kalau gue sendiri sih kemarahannya atau kesedihan yang paling kuat adalah saat ngelihat keluarga kita itu terpecah. Gitu itu somehow buat gue tuh sangat kuat. Jadi keluarga ya, mau pertemanan atau di keluarga sendiri, terutama di Indonesia sih. Jadi kalau ngelihat ada kayak insiden kemarin gitu, insiden yang bom yang sangat sedih sekali terjadi, itu bikin saya marah gitu. Ya kan? Jadi pertanyaan saya adalah gimana sih? Kayaknya kalau misalnya teman-teman kita lebih kenal, ya kan, kita lebih ngerasa kita satu keluarga, harusnya itu nggak terjadi. Jadi itu yang itu ketakutan dan kemarahan saya sih. Karena saya takut sekali kalau masa depannya kayak gini, mungkin Indonesia nggak akan ada lagi. Karena ada banyak sekali contoh di dunia, negara yang tadinya damai terus terpecah ya. Bahkan negara seperti Amerika pun sekarang kita udah pertanyakan kan. Kayak ini bisa bertahan nggak sih? Ya kan, ada negara-negara lain juga gitu. Jadi menurut saya sih itu perpecahan dalam keluarga, perpecahan dalam bangsa itu menurut saya sih sesuatu yang bikin saya lebih banyak takutnya, tapi ada marahnya sih. Dan menurut saya itu makanya penting sekali buat kita jaga gitu di semua komunitas termasuk Indorelawan gitu sih. Oke, Dam.
Jadi benar tadi urgensinya kalau gue bisa ambil poinnya inklusifnya tadi gitu ya. Tadi kayak sebenarnya Widar juga sempat bilang sebenarnya kerelawanan itu udah ada di hatinya orang-orang Indonesia. Cuma yang menyatukan itu masih sedikit gitu ya. Makanya akhirnya munculnya Indorelawan. Sebenarnya mirip-mirip sama pemimpin ID juga gitu kan. Pada saat lahir sebenarnya gerakan kepemimpinan tuh udah banyak. Tadi apalagi di agama-agama ya, itu agama tertentu punya gerakan kepemimpinan sendiri, partai juga ada gitu kan. Tapi ketika kita ngomongin inklusif, kepemimpinan yang menyatukan semua, nah itu nggak banyak gitu. Jadi makanya kita senang banget memimpin ID dan Indorelawan karena value inklusifnya kita sama nih untuk persatuan gitu kan. Satu gerakannya lewat kerelawanan, kita lewat kepemimpinan gitu kan. Nah, dan ngomongin tentang kepemimpinan nih, gue pernah dengar di salah satu podcast atau waktu itu di Inspigo kalau nggak salah ya, lo sempat bilang ini ngomongin kepemimpinan gitu ya. Sebenarnya kepemimpinan Indonesia dulu gitu ya, sebelum ada Indonesia, semuanya itu adalah kerelawanan. Gitu. Ini menarik nih. Bagaimana dulu Cokro Aminoto itu relawan, gitu kan? Soekarno relawan, Hatta relawan. Gitu. Jadi semuanya itu pemimpin Indonesia zaman dulu itu relawan. Gitu. Nah, gimana sih lo ngelihat sebenarnya kaitannya antara kerelawanan ini dan kepemimpinan dan cikal bakalnya Indonesia sampai akhirnya bisa kita merdeka gitu ya dengan kerelawanan. Gitu. Ya. Mungkin satu sih, bukan menurut saya mungkin ya kalau boleh sih, bukan dulu pemimpin itu relawan sih. Menurut saya sih pemimpin sejati pasti seorang relawan kan. Oh, oke. Jadi kan sampai kapanpun pemimpin yang sejati itu relawan ya. Pasti relawan karena kalau dilihat kan, I think dari ada saya nggak tahu, ada salah satu thought leader bilang yang nempel di saya ingat mukanya tapi nggak ingat namanya, maaf. Jadi dia bilang bahwa what makes you a leader if you're already thinking about others. So jadi kalau dilihat leaders itu kan udah satu langkah di depan, iya kan, untuk mau melayani orang lain atau mikirin orang lain. Itu kan sebenarnya kerelawanan kan, nggak ada yang minta. Dan dia juga bilang bahwa jadi pemimpin itu adalah bukan satu status yang hanya bisa dipertahankan dengan power struktur gitu, tapi you have to earn it. Bahkan itu kejadian ya. Jadi kalau misalnya di manusia masa lalu maupun di Animal Kingdom ya, katanya kalau misalnya singanya yang pemimpinnya nggak cukup kuat, jadi orangnya nanti bakal ada revolt lagi. Jadi singa yang lain akan mengusir malah rajanya sendiri gitu kan. Jadi pemimpin itu adalah relawan, dan untuk bisa jadi pemimpin harus bisa jadi relawan gitu, mikirin orang lain. Menurut saya sih itu yang satu. Jadi sangat terkait sih menurut saya, adalah adalah hal yang sama. Dan kalau dikaitkan dengan perjuangan kemerdekaan ini, kemerdekaan Indonesia, sebenarnya kan untuk berjuang untuk kemerdekaan harus berani sekali kan, harus berani mengambil resiko kan, dan itu aksi kerelawanan sendiri kan. Jadi aksi di mana aksi baik yang mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri gitu kan. Jadi dan kemerdekaan kita ini terjadi karena dimulai dengan 1, 2, lama-lama ratusan, ribuan, jutaan orang akhirnya berani melakukan hal itu. Daripada nyumput di rumah, saya lawan deh penjajah gitu. Dan apa kuncinya? Kuncinya bisa kerelawanan itu satu energi ya. Jadi aksi kerelawan itu satu energi. Gimana kuncinya untuk bisa menggerakkan energi itu? Kalau dilihat dengan sejarah kemerdekaan itu adalah kemampuan untuk membangun mimpi yang sama. Itu kan yang dilakukan. Jadi awalnya perjuangan kemerdekaan banyak sekali. Ya kalau kita ingat adalah perang fisik. Ya kan? Untuk waktu yang lama sekali kita perang fisik kalah terus. Dan perang fisiknya terpecah-pecah kan. Orang Jawa perang sendiri, Aceh perang sendiri gitu kan. Benar. Jadi setelah ada kemampuan untuk membangun identitas sebagai satu bangsa, membangun mimpi bahwa kita Indonesia harus merdeka, akhirnya aksi kerelawanan yang kecil-kecil itu jadi aksi kerelawanan yang lebih besar, dari suku menjadi bangsa, dari kami jadi kita. Itu sih jadinya itu kekuatan utama dari mimpi yang sama,
yang akhirnya bisa melahirkan relawanan yang lebih besar lagi sih. Mungkin itu sih, Ji. Oke. Menarik dong. Jadi gue sepakat banget sih. Jadi kalau itu yang selalu kita baca di buku-bukunya para pemimpin yang dulu ya, bukunya Cokro lah, bukunya Soekarno, karena mereka berhasil menarasikan satu mimpi bersama. Ini Indonesia merdeka gitu kan. Jadi kita, ya itulah yang akhirnya menjadi visi besar bersamanya gitu. Nah, itu kan ngomongin dulu gitu, jelas musuhnya gitu ya. Musuhnya Belanda, kita harus merdeka. Nah, kalau sekarang kira-kira kalau misalnya nih pemimpin.id harus punya narasi bersama dengan Indorelawan, nanti mungkin sama Sabang Merauke, sama Mbak Ayu gitu. Apa visi besar yang harus kita punya sekarang, Dar? Apa yang harus kita lawan bareng nih? Anak-anak muda di sini ada 261. Mimpi besar apa yang harus kita jadiin patokan bersama buat kita berjuang bareng-bareng gitu, Dar? Wah, gue nggak pernah pikirin sih. Tapi bagus pertanyaannya. Jadi, yang kita harus perjuangkan sama-sama adalah kerekatan sosial sebagai satu bangsa sih. Itu penting. Apapun sektor yang lo lagi lakukan, harus ingat bahwa kita harus berjuang bersama untuk menyatukan kerekatan sosial kita sebagai satu bangsa. Jadi bangsa Indonesia, keindonesiaan di atas semuanya. Di atas kita sebagai konsumen, di atas kita sebagai apapun. Ya, jadinya itu sih yang diperjuangkan sih. Kenapa? Karena kalau dilihat yang kita mau semua kan adalah pembangunan kan. Pembangunan Indonesia kita lebih baik kan. Itu semua nggak akan ada kalau nggak ada peradaban. Nggak ada perdamaian, maaf. Iya kan? Jadi nggak ada perdamaian. Perdamaian itu fondasi untuk semua. Nah, kalau kita lihat lagi insiden yang terjadi ya, apapun itu, misalnya ada bom atau ada perang gitu, itu kan mau mikirin pendidikan nggak bisa, mau mikirin mengentaskan kemiskinan nggak bisa. Jadi semuanya perdamaian ke situ gitu ya. Orang-orang misalnya orang-orang Nasrani jadi takut ke gereja gitu ya, dan benar. Jadi semuanya jadi bikin shock dan akhirnya mengambil semuanya gitu ya, Dar. Jadi yang kita perjuangkan adalah untuk mengingatkan bahwa kita itu di atas semuanya adalah saudara satu bangsa. Itu ya kan, kita untuk itu kita gimana caranya. Nah, ini saya juga belajar dari Ayu ya, katanya toleransi tidak bisa diajari, harus dirasakan ya. Jadi sama juga sih, tak kenal maka tak sayang itu nggak bisa diceritain kan. Rasa kebangsaan itu dihasilkan dari hubungan-hubungan yang inklusif. Jadi karena saya berkesempatan kenal Ayu, saya jadi nggak punya prasangka tentang orang dengan identitas seperti Ayu gitu misalnya. Akhirnya saya punya memori positif, dan itu yang hubungan individu itu yang positif dengan masyarakat yang inklusif, itu yang akhirnya jadi fondasi perdamaian sih menurut saya. Dan itu perdamaian itu jadi fondasi untuk pembangunan. Jadi lupain deh pembangunan kalau belum ada perdamaian menurut saya sih. Dan more than ever, lihat aja sekarang banyak di TV cerita-ceritanya kan, global maupun lokal ya. Kalau udah nggak ada perdamaian atau kekompakan, kerekatan sosial, lupain dulu yang lain deh. Gitu menurut saya sih. Oke. Berarti emang narasi besarnya adalah ya persatuan itu gitu ya. Oke, kita punya komunitas dengan fokus beda-beda gitu ya, kayak Indorelawan kerelawanan, Sabang Merauke toleransi, pemimpin ID kepemimpinan gitu ya. Tapi kita semua berjuang untuk hal yang sama, persatuan Indonesia gitu kan. Karena semuanya ya akan sia-sia kalau misalnya nggak ada gitu. Urusan parpol atau urusan presiden aja bikin dua kubu besar gitu kan, yang sampai sekarang mungkin belum benar-benar nyatu gitu ya, masih berasa temboknya gitu. Oke, Dar. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Dar, sebelum nanti ke Mbak Ayu, kita ngobrol lagi bertiga. Waktu itu kan pernah gue diskusi sama lo juga ya, Dar, ngomongin tentang framework kepemimpinan gitu kan. Aku nanya kan ke Widar, sebenarnya kalau kepemimpinan diintisariin semua, ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Nah, waktu itu kan Widar bilang empati gitu. Nah, mungkin lo bisa kasih sedikit penjelasan ya, kenapa empati ini menjadi satu hal yang penting untuk kepemimpinan dan untuk seorang pemimpin. Oke. Mungkin ya baik. Empati itu kan kemampuan untuk bisa mengerti orang lain, mengerti lingkungan kan, external ability to understand situasi
di luar diri sendiri kan. Jadi orang lain biasanya, empati terhadap orang lain atau empati terhadap lingkungan. Nah, kenapa itu penting buat pemimpin? Satu, kalau nggak punya empati, kita nggak bisa tahu masalah yang ada apa. Padahal pemimpin kan ada untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi kalau tanpa empati, sebagai pemimpin, kayaknya nggak bisa. Langkah pertama, biasanya orangnya nggak tahu bahwa ada masalah. Gitu, satu. Kedua, empati juga adalah kemampuan untuk merasakan orang lain ya. Merasakan orang lain itu sangat terkait dengan kemampuan komunikasi dan menggerakkan orang lain. Jadi seorang pemimpin untuk menyelesaikan masalahnya pasti perlu bantuan orang lain. Jadi kemampuan empati itu akan memungkinkan dia untuk bisa membangun tim yang tepat dan menggerakkan tim tersebut untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi mungkin itu sih kenapa empati ya menurut saya gitu. Oke. Dan untuk menumbuhkan empati tadi ya paling gampang atau paling cepat ya dengan join ke kerelawanan ya dari karena dengan kerelawanan kita nggak dibayar, bergerak dengan value gitu ya. Dengan sendirinya empati kita tumbuh gitu ya kira-kira. Ya. Mungkin tidak semua kerelawanan sama ya menurut saya sih. Ada beda-beda dikit ya. Kerelawanan yang inklusif menurut saya itu yang paling maksimal bisa menumbuhkan empati. Karena empati itu tumbuh saat kita melihat lingkungan yang berbeda, ya kan, yang beragam. Ya kan, jadi kalau misalnya kita kerelawanan tapi saya ketemu orang-orang yang kayak saya semua gitu kan, saya jadi nggak bisa empati. Dan mungkin satu hal lagi, banyak yang bilang empati itu, jadi ada satu ahli sosiologis di social psychologist di Amerika, dia bilang empati itu biasanya dipakai untuk atau kita dikasih kredit positif empati kalau bisa merasakan orang yang penerima manfaat. Padahal yang paling kita perlukan sekarang adalah empati terhadap orang yang kita anggap sebagai lawan. Karena kalau kita nggak bisa berempati terhadap orang yang kita bilang sebagai lawan, kemungkinan untuk menjalin kembali hubungan dan kerekatan sosial itu jadi semakin sulit. Wow, ya kan? Dan siapapun udah next level banget ya, empati terhadap lawan. Iya. Itu nggak pernah gue bayangin sih. Yang aku bayangin selalu empati ya kepada beneficiary gitu kan. Tapi ini empati terhadap lawan. Wow. Ya, itu sih yang kita perluin ya. Gue juga masih PR sih, Ji. Jadi mungkin kalau kita di sini masih punya preferensi tertentu terhadap parpol atau terhadap kelompok tertentu gitu ya. Jadi kita cobalah berempati ke orang yang kayak menurut kita value-nya salah gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi kita benar-benar tahu. Nggak salah lah ya, jangan bilang salah ya, kayak beda lah ya. Berbeda lah ya. Berbeda, ya. Benar. Oke Dar, sip. Kita tahan dulu Dar. Ini tadi benernya masih banyak yang bilang pengen denger idenya Mas Widar lebih banyak lagi, tapi nanti kita ke Mbak Ayu dulu. Tapi buat menutup diskusi yang sama Widar, aku ingat banget waktu itu sama waktu bikin pemimpin.id, aku diskusi sama bapaknya Widar sama Pak Gederako ya. Terus waktu itu Pak Gederako nanya gitu, kamu bikin pemimpin.id untuk apa? Kalau untuk title, forget it gitu. Atau misalnya untuk keren-kerenan, forget it. Nggak usah gitu. Karena yang sama tadi Widar juga sempat bilang, untuk menjadi pemimpin itu ya melayani gitu kan. Kalau misalnya pemimpin.id ini dilahirkan untuk melayani dan kita semua menjadi pemimpin karena memilih menjadi pemimpin untuk melayani, ya itu tadi. Makanya kata Widar, volunteer itu selamanya untuk pemimpin, karena ketika kita menjadi pemimpin ya berarti dia sudah menjadi relawan. Itu poin penting banget sih. Oke, sip. Kalau gitu Dar, nanti kita balik ke tanya jawab, kita ngobrol bertiga nanti sama Mbak Ayu. Kita sekarang diskusi sama Mbak Ayu dulu buat tahu sudut pandang kerelawanan dari Mbak Ayu. Mungkin sebelum ke Mbak Ayu, minta tolong panitia kita bacakan background-nya Mbak Ayu Kartika Dewi. Oke. Ini teman-teman pembicara kedua kita. Jadi thank you banget Mbak Ayu Kartika Dewi udah join. Jadi saat ini Mbak Ayu Kartika Dewi bertindak sebagai staf khusus Presiden RI, co-founder dari Sabang Merauke, co-founder dari Indonesia Bright, dan fun fact-nya, I was nicknamed SpongeBob in college. Oh wow, okay, for my SpongeBob-like enthusiasm and sometimes silliness. Oke, kita langsung panggil aja nih. Mbak Ayu, selamat malam Mbak.
Selamat malam, apa kabar? Ini saya agak, karena jadi videonya somehow di laptop, tapi kayak suaranya di HP. Jadi Nggak apa-apa Mbak Ayu. Selamat datang. Jadi welcome to our teras Mbak. Ini teras belajarnya kita. Kita di sini ngobrol nyantai banget di teras sambil ngopi, sambil makan pisang goreng gitu ya. Jadi ngobrolnya supaya bisa lepas dan teman-teman semua bisa diskusi nyantai gitu. Ya Mbak Ayu, siap. selalu kita mulai diskusinya tadi kayak Widar gitu ya. Mbak Ayu kan juga punya value yang sama, semangat yang sama tentang kesatuan, kebangsaan gitu ya, dan volunteerism. Sampai akhirnya Mbak Ayu co-founding Sabang Merauke. Coba kita diskusi dulu dari Sabang Merauke. Kenapa Mbak harus ada Sabang Merauke? Kalau tadi aku nanya ke Widar, Dar, kemarahan lo sampai akhirnya bikin Indo Relawan itu apa? Nah sekarang pertanyaan yang sama nih. Kemarahan apa yang Mbak Ayu akhirnya sampai waktu itu akhirnya bikin harus ada Sabang Merauke, nggak tahu gimana caranya Sabang Merauke harus jadi. Kira-kira apa Mbak? Siap. Thank you banget, Aji. Halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Seneng banget ngelihat pada rame di chatroom. Seneng banget kalau lagi ngobrol kayak gini terus rame di chatroom, jadi berasa nggak sendirian karena emang susah ya ngobrol sama laptop. Oke, Aji, pertanyaannya kemarahan apa yang ada? Jadi saya tuh dulu pernah jadi guru SD di tahun 2010-2011 gitu. Jadi jadi guru SD di Maluku. Aku baru tahu nih kalau Mbak Ayu pernah jadi guru SD. Oh iya? Oke. Pernah jadi guru SD, tadi kayaknya saya lihat yang di chatroom ada yang pengen ngajar di daerah. Nah, saya dulu ngajarnya di daerah di Maluku Utara, di sebuah desa namanya Papaloang. Jadi kalau dari Jakarta naik pesawat ke Manado, habis itu naik pesawat lagi ke Ternate, habis itu naik kapal ke Pulau Bacan selama 8 jam, jadi overnight gitu. Terus bangun-bangun udah nyampe di dunia lain. Nah, ngajar di sana 1 tahun. Jadi waktu itu saya pulang dari Singapura, jadi saya kan udah lama kerja di Singapura, terus pulang ke Indonesia karena pengen jadi guru SD, pengen aja. Terus jadi guru SD selama setahun. Nah, waktu sampai sana, ini saya jangan ditiru ya teman-teman. Kalau sebelum teman-teman ditempatkan di suatu tempat, make sure teman-teman riset. Karena saya waktu sampai sana nggak benar-benar riset. Jadi saya tuh ketika nyampe sana baru benar-benar sadar bahwa oh ternyata daerah ini tuh dulunya sempat ada konflik. Jadi kalau teman-teman ingat mungkin kerusuhan Ambon yang tahun 98-99, itu tuh terjadi di Ambon kan, di Maluku, dan itu sampai ke desa tempat saya tinggal. Jadi desa tempat saya tinggal namanya Desa Papaloang di Maluku Utara. Nah, waktu saya lewat, jadi pertama kali nyampe gitu ya, terus lewat ada bangunan yang hangus bekas dibakar. Dan waktu saya nanya sama orang, itu bangunan apa Pak? Kok hangus gitu? Oh, itu Ibu, itu sudah. Apa Pak itu sudah? Itu Ibu gereja. Oh, kok hangus-hangus begitu? Itu Ibu, waktu dulu ada kerusuhan bakar-bakar. Hah? Kerusuhan bakar-bakar bukannya udah lama banget. Jadi saya tuh ngajarnya itu sekitar 11 tahun setelah kerusuhannya selesai. Kerusuhannya udah lama banget, kenapa nggak dibangun lagi gitu. Tidak tahu sudah Ibu. Oh ya udah nggak tahu. Nah terus, dan ketika saya nyampe di desa, saya kan tinggalnya di rumah warga gitu. Saya nyampe di desa, itu ternyata desanya tuh 100% orang Islam. Dan saya nanya, ini emang sejak dulu 100% orang Islam? Ternyata enggak. Karena dulunya itu ternyata campur aduk gitu. Jadi kayak satu desa tuh bisa berbagai agama gitu. Nah, ternyata setelah kerusuhan, karena kerusuhan 98-99 yang terjadi di Ambon dan Maluku itu kan kerusuhannya antara orang Islam dengan orang Kristen. Tentu saja permasalahan awalnya tentu saja bukan urusan agama gitu, tapi tentu saja narasinya dinarasikan menjadi narasi antara orang Islam dengan orang Kristen gitu. Nah, ternyata setelah kerusuhan tuh desanya tuh banyak disekat-sekat. Nah, desanya disekat-sekat, jadi orang Islam ditaruh di sebelah sini, orang Kristen ditaruh di sebelah sini, dan saya kebetulan ditempatkan jadi guru SD di desa sebelah sini gitu. Dan waktu itu saya ingat banget nih, suatu sore nih Aji ya, dan teman-teman, suatu sore ada murid saya, dia itu jadi murid-murid saya nyamperin ke rumah rame-rame, terus habis itu mereka bilang sambil panik gitu, Ibu Ayu gitu. Saya keluar rumah dong, saya tinggal di rumah warga kan, saya keluar rumah dan kayak kenapa nak, kenapa gitu, Ibu kita harus hati-hati Ibu, kerusuhan sudah dekat. Kerusuhan ada di mana nak gitu, itu Ibu sudah di Ambon Ibu, sudah dekat gitu. Terus saya bilang nak, kita tuh ada di Maluku Utara, Ambon itu adanya di Maluku. Ya kan, kalau teman-teman lihat di peta, itu tuh beda pulau. Jadi dari Ambon, di Maluku, ke kita,
di Maluku Utara itu kalau naik kapal 2 hari. Terus anak saya dia bilang kayak gini, Ibu, kalau misalnya kerusuhannya naik kapal lama, Ibu, nanti kerusuhannya datang naik pesawat, Ibu. Jadi antara kesel mau ketawa, tapi juga lucu gitu, tapi juga sedih gitu. Karena artinya anak-anak ini nggak paham apa artinya kerusuhan kan. Nah terus abis itu kalimat selanjutnya yang bikin saya nggak akan pernah lupa gitu. Jadi ada satu anak yang bilang, Ibu Ayu, kita tuh harus hati-hati dengan orang Kristen. Karena orang Kristen bisa bakar-bakar kita pe rumah. Kita harus hati-hati sama orang Kristen bisa bakar-bakar rumah kita. Dan waktu itu bikin saya sedih banget sih. Jadi anak-anak ini tuh lahirnya setelah kerusuhan. Karena kan saya datang ke sana itu kan sekitar 11 tahun setelah kerusuhan yang selesai gitu. Selama 11 tahun itu kan banyak anak-anak lahir gitu ya. Murid-murid saya itu lahirnya setelah kerusuhan, yang artinya mereka lahirnya di desa yang 100% Islam, yang artinya mereka nggak pernah ketemu orang di desa sebelah kan. Ya. Tapi mereka bisa punya begitu banyak kebencian, ketakutan gitu sama orang Kristen. Dan saya juga yakin anak-anak Kristen di desa sebelah juga pasti kayak gitu. Nah, jadi kemudian saya pikir wah ini harus dipertemukan gitu. Nah, saya tahu bahwa saya kesel banget sama intoleransi. Jadi setelah pulang, selesai ngajar, bikin deh Sabang Merauke. Oke. Berarti memang awalnya gara-gara ngelihat kok bisa gitu ya, ada intoleransi kayak gitu. Berarti ini kalau mungkin aku boleh nanya, Mbak, berarti di sana itu kayak apa ya? Kalau kita bisa bilang dendam atau rasa benci masif ya, dari dampak kerusuhan yang dulu berbelas-belas tahun yang lalu sampai sekarang tuh masih ya, Mbak? Ya. Dan saya lupa angkanya ya, kalau nggak salah tuh kayak sekitar 90% kekerasan itu tuh terjadi di daerah yang dulunya terjadi kekerasan. Karena memang storytelling dari orang tua, dari orang-orang sekitar, itu tuh tidak, dan luka yang dialami itu nggak akan hilang begitu aja gitu. Terorisnya udah ditangkap selesai gitu, enggak. Jadi proses sembuhnya itu memang lama, dan kalau misalnya nggak beneran sembuh ya pasti akan muncul lagi gitu kerusuhannya. Oke. Nah, Mbak, ngomongin tentang mengubah itu tadi gitu kan. Jadi kan kalau aku ngeliat ceritanya Mbak Ayu, setelah Mbak Ayu ada kemarahan itu yang akhirnya menyebabkan membuat dari Sabang Merauke gitu ya. Sabang Merauke itu berarti kan mempertemukan antara dari yang dia tinggal dari keluarga Muslim, misalnya dia tinggal di keluarga Kristen misalnya, dan sebaliknya gitu kan. Ya. Jadi dipindah gitu ya. Mereka merasakan perbedaan gitu. Nah, Sabang Merauke itu kan dalam setahun mungkin atau dalam sebulan kita bisa mengirim orang itu berapa orang gitu kan. Sama nih kayak Pemimpin ID. Pemimpin ID bisa bikin bootcamp lahirnya berapa pemimpin sih? Padahal di Indonesia itu 250 juta gitu kan. Apa yang membuat Mbak Ayu yakin kalau dengan kegiatan kecil ini, misalnya aku ngirim nggak tahu 100 orang atau 200 orang dalam satu batch dan sebagainya gitu ya, ini bisa merubah Indonesia gitu Pak? Ini sebenarnya persis banget dengan obrolan yang saya tadi sore alami dengan salah seorang tim saya gitu. Kita bicara tentang pentingnya untuk membatasi dampaknya kegiatan kita tuh sampai mana, dampaknya program kita tuh sampai mana. Karena kalau kita nggak hati-hati, kita akan terjebak dan kita akan jadi frustrasi, teman-teman. Contohnya kayak gini nih, ini teman-teman yang bergerak di sini pasti ada kan yang bergerak di bidang pendidikan misalnya. Dan terus, kalau kita nggak hati-hati, kita itu akan frustrasi karena misalnya, waduh, skor PISA kita kok masih jelek terus ya. Atau misalnya, kayak teman-teman misalnya pasti juga ada yang bergerak di bidang lingkungan hidup gitu. Itu teman-teman pasti juga akan frustrasi gitu. Aduh, ini gimana sih? Kita udah berupaya sekuat tenaga anti plastik gitu, tapi ternyata kok Indonesia masih menjadi salah satu produsen sampah plastik terbesar gitu. Udahlah ini sia-sia gitu, nggak usah dikerjakan. Nah, itu tuh namanya mindset yang fatalistik. Fatalistik itu kalau nggak selesai semua, maka lebih baik tidak sama sekali. Nah, justru kita nggak boleh kayak gitu. Karena saya percaya banget bahwa nggak ada kebaikan yang sia-sia ya. Karena kadang-kadang tuh justru menurut saya kita itu tidak mau mencoba berbuat baik karena khawatir dampaknya kecil. Kita mengira bahwa kalau dampaknya kecil itu nggak penting. Nah, itu tuh nggak benar kan teman-teman.
Dan padahal kan kita sendiri tahu ya, ini kan kita manusia satu orang ya. Ini kan semua orang yang ada di sini punyanya badannya satu orang kan ya. Ya kan? Kabarin kalau misalnya ada yang berhasil punya 2 atau 3 badan. Nah, kita satu orang dengan satu pikiran, kita kan akan ngerasa beda banget kan kalau misalnya kita tuh dibantu sama seseorang atau kita ada orang lain yang berbuat baik sama kita, ini cuma satu orang gitu. Tapi it matters. Jadi kalau buat kita berbuat baik, itu tuh ya sebenarnya nggak usah khawatir dampaknya besar apa enggak. Coba aja dulu, hajar aja dulu. Karena kadang-kadang ada teman-teman gitu ya yang berpikir, aduh saya tuh pengen misalnya mau jadi relawan gitu, atau misalnya pengen mulai sebuah komunitas, pengen bikin sebuah gerakan, tapi kemudian khawatir dampaknya kecil. Padahal sebenarnya mau mulai aja dulu, karena kita nggak akan pernah tahu gitu siapa yang akan kita bantu. Oke, itu karena itu yang aku dengar waktu dulu ya, kalau aku bisa recall waktu aku dulu di Jerman, waktu mau pulang gitu, teman-teman lah Indonesia itu udah kebanyakan masalah, lo ngapain pulang sih? Mendingan juga di sini gitu kan, kayak hidup udah enak gitu kan, kerjaan enak. Mereka bilang kita realistis aja gitu. Kita bukannya nggak nasionalis kita mereka gitu, tapi di Indonesia itu udah kebanyakan masalah dan kita tidak bisa berkontribusi kalau pulang. Itu pada waktu itu, dan itu sebenarnya salah satu kemarahan aku. Targeted lah, udahlah serahin aja ke pemerintah, udah kita nggak bisa mikir gitu. Buat ngelawan paradigma gitu gimana sih Mbak Ayu? Kalau Ibu Sri Mulyani pernah bilang ya, mencintai, kan Ibu Sri Mulyani tuh pernah bilang, jangan lelah mencintai Indonesia. Dan mencintai Indonesia itu tuh harus dilatih. Karena kalau kita nggak berlatih mencintai Indonesia, ya akan makin lama makin gampang luntur gitu. Kan otak kita, perasaan kita, itu kan seperti otot ya. Kalau kita sering dilatih push up ya, lengannya makin keker gitu. Sering dilatih sit up gitu, wah perutnya makin kayak roti sobek gitu kan. Kalau dilatih lari, makin lama makin bisa cepat, makin bisa jauh. Begitu juga dengan kecintaan kita pada apapun gitu. Kecintaan kita pada Indonesia, kecintaan teman-teman pada dunia kerelawanan, itu juga semuanya bisa dilatih. Kemampuan kita untuk bersyukur, kemampuan kita untuk nyinyir, kemampuan kita untuk melihat kesempatan, itu semua bisa dilatih. Dan to be fair, sebenarnya kita akan selalu bisa melihat semua hal tuh dari berbagai aspek gitu. Mungkin ada orang-orang yang bilang kayak, ya kalau misalnya kita pengen melakukan sesuatu, justru di tempat yang paling dibutuhkan, bukan? Justru kalau misalnya orang-orang bilang kayak Indonesia adalah tempat yang belum benar nih misalnya, karena masalahnya banyak banget, ya bukannya justru di sini kita bisa membantu gitu. Tentu saja nggak apa-apa kalau misalnya orang mau sekolah ke luar negeri dan mau bekerja di luar negeri. Tentu saja saya juga percaya bahwa banyak hal yang bisa didapatkan dan banyak hal yang bisa dilakukan di luar negeri gitu, di mana aja. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kesempatannya pasti akan berbeda. Pengalaman yang didapatkan kalau berada di Indonesia dengan berada di luar Indonesia pasti berbeda. Jadi untuk mengatasi stigma kayak gitu sih sebenarnya menurut saya nggak perlu khawatir sama stigma kayak gitu ya. Atau nggak perlu khawatir dengan paradigma kayak gitu. Kita fokus ke diri kita sendiri aja. Dan apalagi, dan justru menurut saya saya menyarankan banget gitu buat teman-teman yang ada di sini gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa sekolah ke luar negeri, sekolahlah ke luar negeri. Sekolahlah ke luar negeri supaya teman-teman melihat Indonesia dari jauh. Kenapa? Benar. Karena nanti begitu melihat Indonesia dari jauh, Aji juga ngerasain kan? Wah, itu ketika ngelihat Indonesia dari jauh, itu tuh kita jadi tahu, oh ternyata banyak hal tuh yang tidak seperti yang kita bayangkan. Kayak hal yang mungkin kita pikir jelek banget tentang Indonesia, ternyata ketika udah sampai luar negeri, oh it's not that bad. Atau sebaliknya, hal yang menurut kita udah oke di Indonesia, ternyata kayak, oh ya ampun, ternyata negaraku belum ada apa-apanya gitu dalam aspek ini dibandingin sama negara lain. Kita punya perspektif yang sangat berbeda. Jadi, keluar dari Indonesia tuh bisa bikin kita punya perspektif yang lebih sehat. Benar. Dan itu salah satu latihan yang paling bagus buat mencintai Indonesia sih. Karena jujur aku pribadi cinta Indonesia-nya berlipat-lipat tuh ketika ngelihat dari sana gitu ya. Tadi ya kayak Mbak Ayu bilang masih jauh ternyata kita ya. Jadi gua harus balik, justru makin banyak lagi yang harus dilakuin gitu. Benar banget Mbak Ayu. Oke, Mbak Ayu, tentang kerelawanan nih. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang kenapa sih kita harus bergerak gitu ya. Kenapa kita harus menjadi mencintai Indonesia. Nah, sekarang kalau ngomongin kerelawanannya gitu ya. Gimana Mbak Ayu melihat perkembangan kerelawanan di Indonesia?
Dan kenapa kerelawanan ini penting buat kita? Seneng banget setiap kali datang ke acara-acara relawan dan melihat teman-teman relawan yang bekerja, seneng banget. Dan saya tuh sering bilang gitu ya, kalau misalnya ada orang yang bilang, anak muda Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain, tuh anak muda Indonesia udah nggak peduli, saya tuh sering bilang, kamu pasti nggak gaul sama relawan-relawan. Karena kalau teman-teman gaul sama relawan-relawan, akan tahu bahwa ada begitu banyak anak muda Indonesia yang peduli. Dan ini yang dibilang sama Mas Widar tadi gitu, kayak kita tuh pengen melakukan sesuatu gitu, nggak tahu apa gitu, tapi kita pengen ikut membantu, dan kita ngebantu dengan apa yang kita bisa ya jadi relawan gitu. Jadi dunia kerelawan itu penuh dengan orang-orang yang selalu ingin membantu gitu. Jadi memang jadinya lebih bahagia. Dan ini saya juga saya barusan belajar beberapa waktu yang lalu gitu, bahwa ternyata ada hubungannya secara saintifik antara kerelawanan dengan kebahagiaan. Karena ini kan teman-teman tahu dua konsep ya, ada yang namanya pleasure sama happiness. Pleasure itu adalah kesenangan, happiness itu adalah kebahagiaan. Nah, pleasure itu tuh kalau secara hormonal ya, pleasure itu dopamin, kalau happiness itu serotonin. Nah, ini buat teman-teman yang belajar biologi atau yang belajar endokrin atau belajar kedokteran tahu nih. Ini dopamin dan ini serotonin. Dopamin itu yang kesenangan tadi ya, itu tuh kita bisa overdosis. Kenapa? Karena ini tuh didapatkan dari bahan, dari substance, dari obat-obatan, alkohol, dari makanan manis misalnya, atau dari behavior, nonton Netflix, nggak selesai-selesai. Itu adalah dopamin, belanja gitu ya. Sementara kalau happiness itu didapatkan tuh dengan giving, dengan punya connection dengan manusia lain, dengan berkontribusi. Sehingga ketika kita menjadi relawan, itu mau tidak mau, itu pasti elemen kebahagiaannya udah ada. Karena kerelawanan nggak bisa sendirian, kan susah lah ya relawan sendirian gitu. Kita kerelawan pasti berkoneksi sama orang lain. Itu sumber kebahagiaan. Kita ketika ikut kerelawanan, kita berbagi, kita contribute ke sesuatu yang lebih daripada diri kita sendiri. Itu juga sumber kebahagiaan gitu. Jadi makanya nggak heran kalau orang-orang, tadi misalnya ada yang bilang gitu kan, nagih jadi relawan. Betul. Karena memang jadi relawan itu bikin happy. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, kenapa kamu jadi relawan bikin happy? Betul. Karena itu secara biologis, secara ilmu kedokteran sudah dibuktikan. Kita berkontribusi, itu menaikkan serotonin dan memang bikin happy. Jadi berbahagialah teman-teman yang udah jadi relawan gitu. Teman-teman sudah menemukan aspek-aspek kebahagiaan. Wow, itu benar banget sih. Jadi kayak kebahagiaannya itu beda gitu ya. Kalau kita bisa beli sesuatu, bisa punya mobil gitu ya, bisa punya rumah, itu kayak kebahagiaannya mungkin ya beberapa saat aja. Gitu. Itu bukan kebahagiaan, Aji, itu kesenangan. Itu pleasure ya, kesenangan. Kesenangan. Ya. Karena kebahagiaan itu tidak pernah didapatkan dari barang. Iya, benar. Jadi kayak cuma spark bentar doang, tapi nggak pernah benar-benar kayak everlasting gitu, enggak ya Mbak ya? Betul. Oke. Makanya kalau misalnya ada yang orang, aku pengen happy, aku pengen belanja dulu, itu salah. Itu karena orang-orang sering ketukar antara happiness sama pleasure. Iya, benar. Nah, Mbak Ayu tadi kalau misalnya kerelawanan tadi kita ngomongin itu kan masalah tentang happiness gitu ya. Kalau kita being pragmatis gitu ya. Apa yang bisa kita pelajarin dari kerelawanan? Tadi Widar misalnya ngasih contoh satu, koneksi gitu kan. Sebenarnya sebagai kita kalau kita mau berkarir, kita mau mengembangkan diri, apa yang bisa dipelajarin sih dari kerelawanan itu, Mbak? Iya. Jadi di berbagai organisasi saya ya, kalau saya nge-hire orang untuk masuk ke tim saya, salah satu pertanyaan yang saya tanya adalah, kamu selama ini ikut kerelawanan apa? Ikut organisasi apa? Kenapa? Karena saya melihat beda banget anak-anak muda yang pernah aktif jadi relawan dengan yang enggak. Bedanya apa? Nggak cuma soal hati, tapi soal kemampuan bekerja sama di dalam tim, kemampuan komunikasi, empati, tanggung jawab, itu tuh beda banget. Dan kalau dalam kehidupan, ini misalnya di organisasi gitu ya, di kantor gitu ya, ini kan dibutuhkan.
di organisasi, di kantor tuh nggak mungkin yang dibutuhkan cuma IPK doang. Ya IPK butuh untuk kita ngecek ini anaknya bener apa enggak gitu kan ya, kuliahnya kita juga nggak pengen gitu kan anak yang kuliahnya nggak bener. Tapi kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, jangan sampai anaknya pintar tapi berantem sama semua orang. Karena saya mengalami tuh, ada orang pintar tapi berantem sama semua orang. Iya, nggak ngebantuin lah organisasi, nggak ngebantuin organisasi gitu. Atau misalnya ada anak pintar tapi nggak bisa berkomunikasi sama yang lain. Kalau ditanya jawabnya sekenanya, atau misalnya ketika ditanya lagi ada masalah apa, nggak apa-apa, biarin aja, aku baik-baik aja. Terus expect orang buat ngerti perasaannya dia, itu lebih susah lagi, itu semaunya apa gitu. Jadi penting banget untuk anggap aja relawan itu kayak kuliah gratis gitu ya. Kuliah gratis cara bekerja bersama-sama dengan manusia lain. Karena mau nggak mau kita pasti akan bekerja sama dengan manusia lain. Benar-benar. Berarti itu ya, tadi kalau kita ngomongin kerelawanan, oke, banyak banget. Satu, menyelesaikan masalah, membantu Indonesia, sumber kebahagiaan gitu ya. Dan ketiga, sebenarnya kalau kita mau being pragmatis buat karir, itu sangat penting gitu ya, karena kita akan, itu yang justru sangat dibutuhkan buat kita nanti bekerja gitu ya. Betul, betul. Dan apalagi kalau misalnya teman-teman masih muda ya, kalau masih muda kan pasti pengalaman kerjanya lebih sedikit kan. Teman-teman misalnya bahkan belum lulus kuliah, atau misalnya baru fresh grad gitu. Kalau teman-teman tidak punya pengalaman kerelawanan, CV-nya tuh bakalan pendek banget. Kuliah di sini, IPK selesai gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ikut kerelawanan, teman-teman bisa cerita, udah ikut ini, belajar mengerjakan ini, yang ini tentang kesehatan, yang ini tentang lingkungan hidup, yang ini tentang apa. Dan itu sering banget bahkan menjadi nilai tambah ketika misalnya orang-orang mau daftar ke organisasi saya gitu, misalkan Sabang Merauke atau ke Indica Foundation. Kalau misalnya dia pernah ikut kegiatan kerelawanan, apalagi kalau misalnya kegiatan kerelawanan yang nyambung sama Indica Foundation atau Sabang Merauke kan misalnya kerelawanan soal toleransi dan perdamaian gitu. Nah, itu nilai tambah banget. Ya. Ini jadi aku ingat dulu itu biasanya kan kalau kita mau kuliah di luar negeri gitu ya, nyari beasiswa, itu pasti itu ada pertanyaan pada saat interview atau bikin motivation letter, itu pasti telling about yourself gitu kan. Bener kata Mbak Ayu sih, kalau kita nggak punya cerita, ya udah kita ceritanya kuliah selesai gitu kan. Paling ikut BEM gitu ya, bantu-bantu di organisasi, tapi semua orang banyak ya. Tapi ketika kita bikin kerelawanan yang macam-macam, itu akhirnya bisa memperkaya cerita kita gitu ya Mbak Ayu ya. Betul. Oke, ini karena udah jam 8 lebih, nggak kerasa 30 menit. Mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak. Ini pertanyaan yang aku penasaran banget tanya ke Mbak Ayu. Pertanyaan yang sama kayak ke Widar tadi. Kalau kita butuh satu narasi bersama, butuh visi bersama untuk Indonesia, itu apa Mbak buat kita semua? Bhinneka Tunggal Ika dong. Oke. Berarti merasa satu ya Mbak ya? Karena Indonesia itu kan memang berbeda-beda ya. Jadi secara bahasa Indonesia itu kan dulunya tidak ada, ya kan? Bahasa Indonesia itu ya dulunya kita banyak, bahasa Indonesia itu kan kayak 90% kata-katanya diambil dari bahasa lain gitu. Kemudian jadi dibentuk. Kemudian sukunya juga berbeda-beda banget. Ada suku Aceh yang wajahnya beda banget sama orang Jawa, yang wajahnya beda banget sama orang Ambon, yang wajahnya beda lagi sama orang Papua, sama orang Kalimantan gitu, semua wajahnya beda-beda. Agamanya semuanya beda-beda, bahasanya semuanya beda-beda. Susah dipahami. Jadi mungkin kalau misalnya ada alien gitu ya, alien datang ke bumi ini, mungkin dia tidak akan membayangkan bahwa Indonesia itu adalah satu bangsa. Tapi ternyata kita satu bangsa. Kita satu bangsa gitu. Waktu itu saya lupa siapa yang pernah cerita gitu ya. Jadi waktu itu tuh ada temennya dia, jadi mereka lagi sama-sama kuliah ke luar negeri, terus ada temennya, yang satu keturunan orang Papua, yang satu keturunan Cina gitu. Terus mereka ketemu dan ngobrol pakai bahasa Indonesia. Dan ada orang bule yang kayak, hah? Kalian ngobrol pakai bahasa apa gitu? Kok bisa kalian paham satu sama lain? Sama-sama orang Indonesia gitu. Ya. Tapi itu menunjukkan bahwa memang perbedaan itu adalah sesuatu yang ada di Indonesia. Jadi kalau jadi opsi kita, karena kan udah given ya udah nih kita orang Indonesia berbeda. Opsinya cuma dua, kita hidup dan berkarya di dalam perbedaan, atau kita memusuhi perbedaan. Opsinya cuma dua. Nah, jadi para pendiri bangsa bijak banget gitu ya, udah memilih untuk
merayakan keberagaman dan melindungi keberagaman dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi narasi bersamanya ya Bhinneka Tunggal Ika. Wow, oke. Berarti kalau dulu itu kita yang sebelum kemerdekaan kita perang sendiri bersatu ketika kita ngomong harus menang merdeka lawan Belanda gitu ya, yang menyatukan semua orang Indonesia voluntarily gitu ya. Berarti sekarang kalau kembali kita harus menyatukan ya berarti narasi bersamanya ya Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Tadi Marwah sama Widar juga bilang kesatuan gitu kan. Jadi sebenarnya ini semua itu kayak sudah harus jadi musuh bersama gitu. Mantap. Oke Mbak Ayu, thank you banget diskusinya. Kita langsung panggil Widar nih, kita ngobrol bertiga. Kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah hadir di sini. Kita diskusi bareng. Mungkin teman-teman panitia, aku bisa di-fit-in sama pertanyaannya. Oke, nah ini banyak banget, aku bingung milihnya. Iya, udah ada kayak 200 pertanyaan. kayak terus banget, jadi kayak, aduh itu tadi aku mau nanya yang itu udah nyampe mana, jadi udah kelewatan. Oh, gue dari tadi nyatetin quotes-nya Ayu, quotable banget sih. Buat fit IG, buat fit IG, kasih tahu. Mau diupload ke IG, nguploadnya yang mana ya? Jangan sedih, Mas Widar, sama kok. Tadi waktu Mas Widar ngomong, gue juga nyatet. Wah, kasih tahu Asa IG besok. Ini bisa jadi konten buat seminggu nih di Instagram kita. Pemimpin ID dapat konten, Dari Justin. Banyak nih. Oke, ini udah masuk nih pertanyaan nih. Selamat malam kakak-kakak dan teman-teman. Nama saya Nur Hikmayanti dari Makassar. Wow, dari Makassar. Izin bertanya Kak, kalau dari pengalaman kakak-kakak sebelum mana kok hilang? Kalau dari pengalaman kakak-kakak sebelum memutuskan menjadi relawan, apa yang kakak-kakak persiapkan atau bekal apa yang kakak-kakak punya untuk memulai menjadi relawan sehingga bisa survive sampai sekarang? Bekal apa yang harus dipersiapkan kalau baru mau mulai nih? Oke, aku mau mulai nih jadi relawan. Mungkin dari Widar dulu kali, Dar. Gimana, Dar? Oh, mungkin pertanyaannya kalau saya ingin jadi relawan ya. Yang biasanya saya ditanya kalau saya tanya diri sendiri kalau mau jadi relawan, saya selalu ngukur komitmen saya bisa ada segimana. Karena jadi relawan kan kita bertanggung jawab ya. Jadi kita udah janji datang, ya harus datang. Janji nyelesain kerjaannya harus selesaiin. Jadi yang paling sering saya pikirkan kalau saya mau bilang iya, saya mau ngebantuin tuh saya make sure bahwa saya memang punya komitmen atau komitmen yang cukup buat deliver. Jadi saya selalu takut tuh kalau bilang, mau nggak bantu ini? Saya selalu tanya lagi tuh, komitmennya kayak gimana ya? Karena saya nggak mau bilang iya, tapi kemudian saya nggak deliver gitu. Jadi saya selalu upfront soal itu. Dan selain itu sih pasti milih kegiatan yang saya selalu milih kegiatan yang inklusif, ya kan? Itu selalu jadi kriteria utama sih. Oke, itu penting banget ya. Jadi kayak mengukur kita ya komitmen sebesar apa yang mau kita kasih ya. Oke. Silakan Mbak Ayu mungkin mau menambahkan Mbak di memulainya gimana nih? Oh, di mute, minta tolong panitia buat ngebuka mute-nya Mbak Ayu. Di mute yang ke device satunya kayaknya ya. Mungkin bisa diberi akses bebas mute unmute. Dah, oke. Oke, sip. Terima kasih. Satu sepakat banget sama Mas Widar karena pengalaman bekerja sama dengan banyak relawan gitu ya, yang selalu bikin senang adalah kalau ketemu relawan tuh yang bekerja dengan profesional. Jadi meskipun tidak dibayar, tapi bekerjanya dengan profesional, itu luar biasa banget. Itu penghargaan saya berlipat-lipat gitu. Ini kalau orang di kantor dibayar ya udahlah ya, lu memang wajib gitu ya, hukumnya untuk kerja profesional gitu. Tapi kalau relawan nggak dibayar, nggak ada kewajiban apapun ya kan, ngerepotin diri sendiri, nyapain diri sendiri, kadang-kadang ngombok gitu kan, tapi bekerja dengan profesional itu luar biasa banget gitu. Jadi itu seneng banget. Nah, jadi satu definitely soal komitmen. Yang menurut saya juga penting adalah kecocokan dengan topik yang sedang kita kerjakan gitu. Nah, ini kan tadi kayak saya ngelihat di chatroom banyak banget yang nanya gimana caranya mulai kalau mau mulai jadi relawan gitu. Mau cari di mana gitu. Sebenarnya kalau teman-teman ngelihat di Pemimpin ID atau misalnya di Indo Relawan itu banyak banget. Kayak misalnya tadi Mas Widar bilang berapa ada 3.000 komunitas di Indo Relawan. Ini teman-teman nggak mungkin nggak ada topik yang teman-teman pinginin yang kagak ada di Indo Relawan. Pasti ada, ya kan? Teman-teman bahkan misalnya kayak punya
punya ketertarikan untuk ngebantuin, misalnya apa ya, pengen pelestarian ular piton gitu. Ada nggak sih Mas Widar? Misalnya tertarik dengan melestarikan ular piton di Indo Relawan, mungkin juga ada gitu. Nah, jadi bisa dicari aja gitu di Indo Relawan. Atau kalau nggak ada, dicari di Instagram, dicari di Facebook, dicari di Google gitu. Karena biasanya ada, kalau nggak ada ya bikin aja sendiri. Jadi buat saya, karena perlu untuk tahu kecocokan antara idenya. Karena relawan itu kan bergeraknya dari hati ya, agak susah gitu. Kalau idenya itu sesuatu yang kita nggak percaya, idenya kita nggak cocok gitu. Kalau misalnya saya disuruh bergerak di bidang kerelawanan ular piton, mungkin saya kan nggak ada, makasih. Saya nggak punya, I have nothing against ular piton ya, cuman hati saya nggak di sana. Benar. Iya, benar. Kalau buat nambahin jawabannya Mbak Ayu, ini penting banget karena sebenarnya benar kata Mbak Ayu, di pemimpin ID juga banyak banget volunteering. Jadi emang beda tadi ya kesenangan. Kalau di Widar, kalau di Indo Relawan, kalau nggak salah ini koreksi ya Amrong ya, Dar ada di pendidikan, ada di lingkungan gitu ya. Jadi kerelawanan di bidang itu. Kalau di pemimpin ID ya kerelawanan di bidang kepemimpinan gitu. Jadi sebenarnya tergantung teman-teman mau ini di mana gitu, senangnya di mana. Gitu. Tadi Widar mau nambahin kayaknya. Nggak bisa unmute ya? Atau gimana, Dar? Mungkin panitia dikasih akses terus aja buat bisa unmute. Gue informasinya nggak penting banget sih, cuman pernah ada aktivitasnya kerelawanan adalah untuk ke salah satu pulau di Pulau Seribu untuk mengamati kehidupan burung elang. Itu ada tuh. Bukan ada. Targetnya ada. Oke. Jadi teman-teman dicek aja di Indo Relawan, bener nggak pernah kosong webnya. Kalau kita mau nyari juga pasti ada. Di kerelawanannya pemimpin ID juga kita naruh di Indo Relawan juga. Jadi teman-teman kalau mau tahu pasti ada di Indo Relawan. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya nih dari Yunita Tiara Putri. Ini terkait dengan manfaat volunteer buat psikis. Tadi mungkin Mbak Ayu udah sempat jawab ya. Mungkin ini pertanyaan ke Widar deh. Dar, kalau menurut lo sendiri, volunteering ini manfaat psikisnya apa sih? Ya. Tadi udah terjawab sekali sih sama Mbak Ayu sih, sebenarnya sama Ayu, bahwa memang kita ini kan manusia hasil evolusi berjuta tahun ya. Jadi hormon-hormon kita tuh ya demikian, serotonin dan tadi semua kan. Dan ada teorinya, ada perdebatan dalam psikologi ya. Psikologi, apakah manusia itu egois, selfish human, atau makhluk sosial. Terus dibahasnya gini, karena kalau menurut teori evolusi, secara level individu, itu kalau misalnya individu yang egois harusnya selalu menang, akhirnya kita menjadi egois. Tapi ternyata evolusi kita terjadi di dua level, di level grup sama di level individu. Akhirnya grup, walaupun orang secara individu egois mungkin ya, jadi selfish gitu kan. Jadi kalau kita ada kesempatan untuk dapat lebih banyak tanpa ketahuan orang lain, kita akan melakukan itu, ya kan? Tapi di level grup, ternyata grup yang menang adalah grup yang bisa kompak satu sama lain. Jadi grup yang berhasil membuat kelompoknya itu jadi less selfish gitu. Jadi setelah berjuta tahun, karena selection-nya terjadi demikian, teori evolusinya adalah kita jadi makhluk sosial. Jadi kita perlu tuh yang makanya kenapa hormon kita demikian seperti yang dijelaskan oleh Ayu ya. Jadinya karena secara evolusi kita udah disaring ini, yang ada zaman sekarang jutaan tahun adalah orang-orang yang memang ada kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok, butuh terkoneksi. Jadi secara psikis sama kayak olahraga ya. Olahraga kita buat sehat, ya kan kerelawanan buat mentalnya sehat gitu. Itu sih mungkin jawabannya. Oke. Thank you, Dar. Mbak Ayu, ada yang tambahin lagi atau tadi cukup? Oke. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya aja kalau gitu ya. Ini dari Wahyullah nih. Kak Ayu, wah ini langsung ke Kak Ayu. Bagaimana tips dan trik menjadi volunteer yang bisa tahan banting dan bisa memberikan manfaat yang baik serta dampak yang baik bagi masyarakat? Nah, gimana Mbak supaya tahan banting? Waduh. Mungkin in general pertanyaannya sama, kalau misalnya gimana caranya jadi manusia yang tahan banting kali ya. Karena mungkin jawaban saya akan sama aja gitu, baik jadi relawan maupun jadi manusia yang tahan banting. Salah satu, jadi saya
kalau teman-teman yang udah pernah baca buku The Courage to be Disliked, itu tuh di dalam bukunya ada sebuah filosofi yang mengajarkan tentang task atau tugas atau urusan gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita stres atau frustrasi karena kita mikirin urusannya orang lain. Contohnya kayak gini, misalnya nih ya, kita bikin webinar nih ya, Aji, saya, Widar ngobrol gitu kan. Itu adalah tugas kita nih, itu adalah task kita yang ditugaskan oleh Aji, dan tugas kita adalah sekarang ngobrol gitu ya, memberikan ilmu yang apa yang kita punya gitu ya, sebaik-baiknya memberikan pemikiran gitu. Nah, teman-teman yang ada di sini mau ngedengerin atau enggak, technically kan bukan urusan kita bertiga. Kita tentu saja bisa berupaya sekuat tenaga gitu agar apa yang kita omongin menarik, making sense gitu ya, sehingga didengerin. Tapi orang ngedengerin apa enggak itu bukan urusan kita. Begitu juga kalau misalnya teman-teman bikin konten gitu. Kita bikin konten, urusan kita, task kita adalah bikin konten sebaik-baiknya. Orang mau suka apa enggak, likes-nya ada berapa, bakalan viral apa enggak, itu bukan urusan kita. Kita bisa berupaya, tapi itu bukan urusan kita gitu, hasil akhirnya kayak gimana. Kalau kita daftar beasiswa, tugas kita adalah berupaya sebaik-baiknya. Nulis esai sebagus-bagusnya, dapat rekomendasi sekuat-kuatnya, dapat apa enggak bukan urusan kita. Nah, kalau kita udah bisa memahami prinsip itu, maka ketika kita jadi relawan, atau jadi apapun, kita tuh akan lebih tahan banting. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan orang, itu tuh sebenarnya bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Orang mau berkata kasar, orang mau ngata-ngatain kita, orang mau bersikap tidak baik, ada relawan lain yang nyebelin, bukan urusan kita. Kita datang ke sana, tasknya, tugasnya adalah pengen ngebantuin sesuatu, pengen ngebantuin sebuah kegiatan atau sebuah inisiatif yang kita percaya gitu kan, yang kita pengen meletakkan hati kita dan waktu dan tenaga kita ke situ. Bukan berarti kemudian kita jadi nggak peduli sama manusia lain, tapi kita jadi memisahkan kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh sikapnya orang lain. Karena kita capek loh. Kalau misalnya kebahagiaan kita ditentukan oleh sikapnya orang lain, kalau orang lain baik, maka kita akan baik. Kalau orang lain jahat, maka kita akan jahat. Kita nggak akan bahagia. Kalau misalnya hari ini likes-nya banyak, kita bahagia. Kalau likes-nya nggak banyak, karena nggak bahagia, capek. Capek banget. Kebahagiaan dan kekuatan lo harus dapetnya dari dalam diri tuh. Nggak bisa dari luar. Oke. Berarti intinya adalah ya udahlah fokus ke diri dan jangan tergantung sama orang lain gitu ya. Yes. Dar mau nambahin Dar, gimana Dar biar jadi tadi relawan tahan banting? Oh, gua nggak nambahin sih. Kalau dengerin kita tuh kita udah lama nggak ketemu ya, kayak pengen dipeluk gitu. Udah lama kita udah Mungkin satu aja adalah jangan lupa self love. Saya belajar dari banyak teman ya, termasuk dari Ayu juga, adalah kita sebagai relawan atau sebagai penggerak sosial banyak sekali lupa untuk mengisi diri sendiri. Jadi saat kita lagi capek akan susah ngasih energi ke orang lain. Jadi mungkin itu aja sih, biar tahan banting kita juga harus monitor ya energi kita dalam sendiri-sendiri. Jangan lupa self love ya kan, mencintai diri sendiri, bilang kita juga cukup, apa yang kita lakukan cukup, supaya kita bisa terus berkarya. Itu aja sih. Oh, oke. Berarti emang kasih waktu buat recharge ya. Itu penting sih. Bener. Kadang-kadang kita lupa buat nge-recharge diri sendiri. Oke. Ya, ini kalau nggak salah Mbak Ayu cuma bisa sampai 20.21. Bener Mbak Ayu? Atau kita masih nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa, aman. Sampai jam berapa kira-kira Mbak? Biar bisa... Sampai jam 11 malam boleh lah. Ini kita mau sampai pagi Mbak. Oke. Kalau gitu kita lanjut dulu deh. Ini ada yang angkat tangan, mungkin aku langsung ke yang angkat tangan dulu, mau open mic silakan. Ada Sinta Ocean, mungkin silakan kalau Sinta mau open mic ngobrol bareng sama kita, silakan. Terima kasih, sudah boleh ya? Ya silakan Sinta. Terima kasih buat kesempatannya tadi. Jadi buat Kak Ayu dan Widar tadi, saya ingin bertanya. Saya kan punya kayak mimpi gitu ya Kak ya. Saya tuh pengen setelah lulus kuliah pengen keliling Indonesia gitu ya, kayak jadi solo relawan ke daerah-daerah pedalaman. Saya tuh pengen kayak ngajar ke daerah-daerah pedalaman gitu. Cuman yang agak saya khawatirkan itu bagaimana pendekatan kita ke warga daerah yang mau kita tuju gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita dari kaum minoritas, misalnya
saya mau ngajar di Papua seperti itu. Tapi di Papua itu kan mayoritasnya orang non-Muslim, sedangkan saya ini kan orang Muslim gitu kan. Saya tuh pasti ada kekhawatiran, apakah saya ini diterima atau tidak di lingkungan itu. Nah, seperti itu. Jadi yang pengen saya tanyakan itu bagaimana sih Kak pendekatan kita kepada warga di sana supaya kita itu kayak diterima dan kedatangan kita itu yang tanpa ada bawa sponsor atau tanpa ada bawa organisasi lain gitu. Kita datang cuma-cuma, maksudnya kita datang liburan terus memang berencana sebulan atau 2 bulan gitu ngadain kegiatan gitu, kegiatan sendiri seperti itu. Gimana ya Kak untuk pendekatannya supaya tidak terkesan krik-krik dan kayak menggurui seperti itu? Terima kasih. Thank you, Sinta. Oke, mungkin kalau Mbak Ayu dulu, gimana Mbak Ayu? Silakan. Sinta cita-citanya seru banget sih. Iya. Jadi pengen. Seru banget ya. Iya kan jadi pengen gitu kayak iya menarik juga ya. Kenapa saya nggak kepikiran mau solo traveling, muter ke Indonesia tuh jadi solo relawan gitu. Menarik banget Sinta. Saran saya hajar aja. Percayalah bahwa persentase orang baik akan jauh lebih banyak daripada orang jahat, dan persentase orang yang tidak rasis itu lebih besar daripada orang yang rasis. Jadi dan ini kebetulan waktu itu saya ditempatkannya di desa Muslim gitu ya. Tapi saya ketemu dengan banyak sekali teman-teman yang ditempatkan di desa yang berbeda agama. Itu tuh mereka baik-baik banget. Kayak misalnya ada teman saya yang Kristen gitu ditempatkan di desanya orang Islam, dan setiap hari Minggu dianterin naik kapal ke kota buat ke gereja karena di pulaunya nggak ada gereja gitu. Jadi percayalah bahwa pasti akan ada lebih banyak orang baik daripada orang jahat gitu. Jadi Sinta, saya berharap banget Sinta benar-benar menjalankan cita-citanya, dan kayak beneran kayak udah bisa kebayang kayak abis ini bisa ditulis jadi buku, bisa jadi film gitu kan, bagus banget. Nah, terus yang kedua, Sinta, kalau menurut saya gitu ya, salah satu profesi yang paling dihargai oleh semua komunitas itu adalah profesi guru. Jadi kalau misalnya Sinta datang dengan niatan pengen ngajarin anak-anak sesuatu, itu tuh susah sekali ditolak. Apalagi kalau kita mulainya dengan pendekatan ke anak-anak, karena anak-anak itu kan senang banget diajak nyanyi, diajak main gitu. Terus nanti anaknya pasti ceritanya ke orang tua, habis main sama Kak ini dan Kak ini ngajarin ini gitu. Lama-lama orang tuanya juga akan jadi paham bahwa Kak Sinta tidak berbahaya gitu. Jadi mungkin tebakan saya nih ya, kalau Sinta masuk pertama kali ke suatu daerah dengan niatan mau berbagi gitu, mungkin aspek yang pertama yang bisa dimasukin adalah ngajar anak-anak. Karena dari situ nanti bisa membuka banyak pintu gitu dengan ngobrol dengan banyak orang. Good luck dengan cita-citanya, keren banget. Thank you Mbak Ayu. Idam mau nambahin? Silakan dong. Ya, pertama sih sangat senang mendengar Sinta. Ya kan, saya sangat impress bahwa ketika Sinta ada keinginan berbuat baik, itu Sinta juga berpikir lebih panjang. Gimana ya? Bukan ketakutannya, tapi lebih ke supaya aksi perbuatan baiknya, kalau ada dampak yang negatifnya tuh bisa diantisipasi. Karena banyak kayak kita belajar di program international development ya, untuk program sosial, kita kadang-kadang punya program sosial suka nggak kepikiran dampak negatifnya gitu. Jadi bahwa Sinta ada mindset bahwa I need to be aware with the surrounding, itu menurut saya udah modal besar sekali, karena banyak banget orang datang tanpa ada kesadaran itu sih. Jadi dengan itu sih saya sangat percaya bahwa pada akhirnya akan terbuka jalannya. Dan apa yang tadi banyak sekali masukan dari Ayu, saya rasa sih jadi luar biasa. Saya pernah punya mimpi yang sama juga untuk keliling Indonesia. Saya lakukan setelah sekolah, itu caranya untuk apply research. Apply research caranya. Jadi memang ada caranya lah. Jadi bisa di-crack apakah kerja ke NGO yang sudah ada, juga kan bisa kan dilihat NGO yang di Papua atau riset. Jadi itu bisa juga.
di Indo Relawan, seingat saya ada satu organisasi di Papua, kolaborator, di bidang pendidikan juga, dan seingat saya penggeraknya tuh salah satu atau keduanya tuh Muslim. Waktu itu ikutan program, sempat ketemu Kak Ayu juga, nanti saya tanyain namanya ya. Dan itu jadi kolaborator di COVID, waktu itu sempat di Doing Good Challenge yang waktu itu dulu yuk. Kalau saya ingat, itu ada di Papua, saya ingat kok. Dan mereka bisa kok diterima sama teman-teman, mereka cerita hal yang sama, teman. Nanti mungkin kita coba hubungkannya, nanti bisa tanya lebih banyak. Mantap, Cinta. Good luck buat mimpinya. Tadi bener sepakat banget sama Bayu, keren banget mimpinya. Kita juga jadi pengen. Saya enak keliling Indonesia jadi relawan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ini ada Lia Permata dari Medan. Atau mungkin Lia Permata kalau bisa open mic, mungkin lebih enak kali ya. Kita biar kelihatan ngobrol gitu. Lia Permata bisa open mic? Silakan. Lagi bisa open mic? Oke, kayaknya nggak bisa ya. Ya udah aku tanyain ya. Kalau gitu ini Lia Permata dari Medan. Jika sedang mengikuti kegiatan relawan online, namun satu persatu anggotanya keluar karena kesibukan sehingga membangun impian bersama nampaknya makin jauh. Ini juga sering banget ditanyain sih. Menurut kakak, bagaimana saya sebagai anggota menanggapi hal ini? Apakah ada hal yang bisa saya lakukan agar kegiatan relawan tersebut tetap hidup? Ini jadi biasanya komunitas-komunitas awal nih, karena gerakannya banyak relawan gitu, tiba-tiba hilang gitu kan. Dan gimana supaya komunitas ini bisa tetap hidup gitu. Mungkin Mbak Ayu dulu. Oh ya terus, Widar dulu. dulu. Ya udah, Widar deh, gantian. Yang susah-susah gue Widar dulu. Boleh. Memang saya tahu rasanya sedihnya ditinggal relawan dan tinggal teman. itu mah kalau semua penggerak udah pernah merasakan hal itu. Benar. Ya, kalau kan? Orang Jawa itu gojangan gitu, Dar. Jadi semua itu kayak diputusin gitu kan. Ya kan rasanya deket-deket diputusin gitu kan. Jadi kalau tadi kerasa sedih sih menurut saya sih wajar, ya kan? Wajar kan. Jadinya wajar, tapi yang perlu dipahami adalah kegiatan kerelawanan nggak bisa dipaksa ya. Jadi kayak kalau misalnya emang luluh ya luluh, bisa dicoba, sama kayak relationship kan, nggak bisa dipaksain kan. Jadi kalau luluh ya luluh, yang bisa kita lakukan adalah belajar dari pengalamannya gitu. Dan ini yang tadi Mbak Ayu ceritakan kan, bahwa kenapa kalau orang pernah jadi relawan ketika bekerja dalam pekerjaan bisa lebih efektif. Karena dia diputusin begitu sering gitu kan, karena dia diputusin begitu sering, dia belajar bangun, mentalnya kuat ya. Dia belajar bangun dan belajar mempertanyakan hal-hal seperti kenapa ya? Mungkin ada, dan jangan salahkan orang lain, sama seperti kebahagiaan jangan digantungkan kepada orang lain, sama juga kesuksesan ya. Jadi jangan nyalahin orang lain, nih kenapa dia ya? Cuma dilihat apa yang bisa saya lakukan berbeda sehingga di masa depan nggak hal yang sama kan. Mungkin saya mengajak orang yang salah, mungkin cara komunikasi saya salah, mungkin saya bisa lebih baik, ya kan? Mungkin ada hal-hal yang, nah di situ teman-teman belajar dan akhirnya hasilnya jadi jika teman-teman melakukan hal itu, ada proses pembelajaran, akhirnya kejadian tersebut jadi bekal. Jadi menurut saya sih ya sedih wajar, ya kan? Bangun lagi dan belajar dari pengalamannya. Itu sih paling ya. Oke. Thank you. Ini suara gue masuk kan ya? Tadi soalnya kayaknya nggak masuk ya. Sip. Ya, sekarang silakan nih ke Mbak Ayu. Dua hal. Yang pertama sih kayak dibilang Mas Widar tadi, tentu saja refleksi gitu ya. Apakah jangan-jangan ada sesuatu dari organisasinya yang membuat relawannya jadi nggak betah gitu. Karena kadang-kadang misalnya acaranya, kadang-kadang relawan itu kan soalnya suka dengan acara ya. Kalau misalnya udah nggak ada kegiatan gitu, tuh pasti relawannya kayak ini kita ngapain lagi ya? Kalau misalnya nggak ada, udah mendingan kita ngerjain yang lain gitu kan. Jadi jangan-jangan organisasinya juga butuh berefleksi gitu. Jangan-jangan ada hal yang perlu diperbaiki supaya relawannya bisa tetap bertahan. Makanya penting banget tuh organisasi itu belajar, makanya penting banget co-founders belajar skill mengelola relawan. Karena itu skill yang mahal banget harganya. Baru beberapa hari yang lalu ngobrol sama Widar gitu. Mahal banget punya skill untuk mengelola relawan. Nah, yang kedua adalah jangan-jangan memang seleksi alam aja.
Dan in general seleksi alam itu menurut saya bagus. Kalau misalnya memang buat saya ya, saya lebih baik punya relawan sedikit tapi hatinya benar-benar ada di sana gitu, daripada banyak rame-rame tapi komitmennya tipis gitu. Jadi buat saya sih nggak masalah ya. Dan kadang-kadang, dan saya udah pernah ngalamin mulai dari ditinggal relawan atau meminta relawannya untuk nggak lanjut, atau ditinggal co-founder atau meminta co-founder nggak lanjut gitu. Dan itu mungkin kalau co-founder lebih pedih lagi gitu kan, karena kita merasa membangun ini bersama-sama gitu. Tapi memang kadang-kadang sebagai leader ya mau nggak mau keputusan sulit tuh emang ya jadi makanan kita lah ya. Kadang-kadang kan orang ngelihat leader tuh kan senangnya aja gitu kan, kayak wah yang tidak senang banyak teman-teman. Lebih banyak. Jadi ya aku juga di pemimpin ID juga kita ngelola relawan kan. Benernya kita tinggal berekspektasi aja nggak sih Mbak? Jadi kalau misalnya kita ngelola relawan ya pasti tadi kayak kata Wider gitu ya, kejadian itu mungkin kemungkinan besar akan terjadi gitu ya. Ditinggal relawan itu akan sangat mungkin terjadi. Jadi akhirnya dari awal kita udah siap ketika itu terjadi. Oh iya emang kita udah expect kalau itu terjadi. Jadi akhirnya kita nggak baper gitu kalau itu terjadi gitu ya Mbak. Nggak baper. Dan salah satu yang saya pelajari juga sekarang tuh kalau misalnya saya bikin kerelawanan, meskipun misalnya acaranya berjalan terus gitu ya sepanjang tahun, saya tuh bikin rekrutmen relawannya 3 bulanan atau 6 bulanan. Sehingga kalau misalnya dia mau memperpanjang nggak apa-apa, tapi kalau misalnya enggak, dia juga enggak. Kadang-kadang kan orang tuh sebenarnya mau mundur dari relawan tapi sungkan. Nah kalau memang waktunya kerelawannya habis kan udah nggak sungkan lagi ya udah gitu. Jadi mungkin dibikin durasi gitu juga membantu sih. Oke. Sip. Oke, kalau gitu kayaknya ini pertanyaan terakhir memang masih seru, tapi udah 8:30. Jadi harus diakhiri. Teman-teman yang udah angkat tangan, maaf banget nggak bisa ditanyain. Mungkin bisa langsung ke Instagramnya Mbak Ayu atau ke Instagramnya Mas Widar gitu ya. Jadi kita insya Allah tentu jawab nanti. Mungkin buat menutup nih closing statement dari Widar dulu deh. Kira-kira apa dari diskusi kita hari ini gitu ya, kita udah bahas banyak tentang volunteer, tentang keindonesiaan gitu ya, tadi yang menjadi musuh bersama kita persatuan gitu. Nah, kira-kira closing statement-nya dari diskusi kita apa, Dar? Mungkin pertama, percaya lebih banyak kebaikan daripada ketidakbaikan. Percaya teman-teman bisa melakukan perubahan, dan jangan tunda untuk melakukan aksi baik, terutama kalau mempertanyakan kemampuan teman-teman atau mempertanyakan dampak yang bisa lakukan teman-teman. Karena kalaupun teman-teman hanya ngebantu satu orang, it's fine, ya kan? It's super fine. Jadi ubah aksi baik, niat baik jadi aksi baik hari ini. Makasih. Mantap, Dar. Itu udah jadi mantranya Indo Relawan banget ya. Ubah niat baik jadi aksi baik. Mantap. Oke, Mbak Ayu silakan dari closing statement. Kalau dari Mbak Ayu apa, Mbak? Mungkin agak ngulangin sama yang saya bilang tadi ya, kayak apapun yang ada di otak kita tuh perlu dilatih gitu. Dan kalau kita tidak hati-hati, maka sebenarnya secara tidak sadar otak kita tuh dilatih begitu banyak hal oleh TV, oleh sosial media gitu, dan begitu banyak komentar-komentar yang ada di sekitar kita. Dilatih apa? Ya nggak tahu, tergantung kita follow siapa, tergantung kita mengkonsumsi apa, dan tergantung orang-orang di sekitar kita seperti apa. Dan kalau kita nggak sadar, kadang-kadang tuh otak kita dilatih untuk nyinyir, dilatih untuk banyak mengkritik, dilatih untuk banyak mencela gitu, dilatih untuk lebih banyak melihat hal negatif dari sesuatu gitu. Jadi mau nggak mau kita memang harus secara aktif melatih otak kita untuk mengimbangi gitu, karena ini mau nggak mau pasti ada gitu yang negatif-negatif ini. Dan dengan jadi relawan, teman-teman, percayalah dampaknya tuh dua arah gitu. Kita jadi relawan tuh kita ngebantuin organisasi yang kita sedang bantu gitu. Makanya penting untuk memilih organisasi yang benar, dan percayalah teman-teman juga sedang menyirami hati kita sendiri gitu. Karena berbuat baik tuh rasanya menyenangkan. Wow, berbuat baik itu rasanya menyenangkan. Keren banget Mbak Ayu. Oke, kira-kira itu Mbak Ayu, Widar,
makasih banyak udah datang hari ini gitu ya. Mungkin kalau dari aku buat menutup diskusi kita hari ini, kita di sini 261 orang gitu ya hadir. Insya Allah kita dengan value yang sama, gitu ya, dengan nilai yang sama untuk Indonesia. Gitu. Memang kalau kita bergerak sebagai tetesan air gitu, kalau kita ngelihat tembok-tembok besar di Indonesia gitu ya, itu nggak akan runtuh gitu ya. Tapi ketika kita bareng-bareng nih 261, bayangin ada 261 Indo relawan, Sabang Merauke, pemimpin ID gitu ya, ada 261. Ini nggak cuma jadi air, ini akan jadi tsunami gitu. Tembok-tembok tadi anti toleransi, habis itu perpecahan itu akan runtuh gitu. Jadi percayalah teman-teman, kekuatan kita anak-anak muda ini bakalan jadi kekuatan yang besar gitu. Jadi bergabung bersama-sama kami ya kira-kira Mbak Ayu, Widar, jadilah relawan, yuk ubah Indonesia bareng-bareng. Kira-kira gitu teman-teman. So, makasih banyak Widar udah join. Makasih banyak Mbak Ayu udah meluangkan waktu malam hari ini. Insightful banget diskusinya. Mudah-mudahan jadi semangat teman-teman semua. Oh ya, pesan dari panitia sebelum kita pergi, foto bareng dulu seperti biasa. Oke, siapa nih yang mau mimpin? Asna ya. Silakan Asna pimpin buat foto. Oke, maaf ini lagi depan-depanan sama Kak Aji sebenarnya. Izin masuk ya teman-teman. Kita foto bareng, bisa senyum. Aku bantu hitung. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya ya mungkin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Iya, makasih banyak teman-teman semua. Balik lagi, thank you banget Widar, thank you banget Mbak Ayu. Kita ketemu lagi, insya Allah, dan di kesempatan yang lain. Dan terima kasih teman-teman semua, 261. Terasa banget energinya, bener kayak kata Mbak Ayu sama Widar tadi. Chatnya lanjut terus, jadi kita kayak berasa di sini nggak ngomong sendiri, tapi ngomong sama teman-teman semua. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan selalu aku ingetin kalau kita dapat ilmu yang bermanfaat, tolong disebar ke teman-teman yang lain. Salurkan semangat kita sama-sama gitu ya. Jadi kita semua bisa gerak bareng-bareng. Kira-kira gitu. Ditunggu kontribusinya teman-teman semua. Salam berdaya dan memberdayakan. Kira-kira gitu. Thank you. Selamat malam semuanya. Kembalikan ke MC. Silakan. Oke, terima kasih Kak Aji, Kak Ayu, dan Mas Widar ya yang sudah diskusinya sangat berbobot banget ya malam ini, sangat menyebarkan energi yang sangat luar biasa yang bikin kita yang awalnya cuma tertarik buat volunteering menjadi lebih tertarik ya, semoga harapannya, dan semoga bisa menjadi semangat terus buat kita semua nih teman-teman ya. Oke. Nah mungkin boleh ya di say thanks buat Kak Ayu, Mas Widar, dan Kak Aji buat ditulis di kolom chat, dan jangan lupa share keseruan kita di teras belajar malam ini di Instagram story teman-teman. Oke, mungkin boleh dong panitia kita bantu share screen ya untuk agenda selanjutnya. Oke, nah teman-teman jangan bersedih hati karena kita bakal ada acara lain dari pemimpin.id yang pastinya nggak kalah keren-keren lainnya ya. Teman-teman bisa cek agenda terbaru dari pemimpin.id di website kita, ada page acara ya, teman-teman bisa langsung aja. Oke, mungkin bisa next. Terima kasih juga teman-teman yang udah join. Jangan live dulu teman-teman. Buat teman-teman bisa ya dibantu mengisi feedback untuk agenda teras belajar kita pada malam hari ini. Dan juga feedback ini yang akan teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari pengisian feedback ini. Silakan ya teman-teman, ini sekalian absen bisa ditulis di teman-teman panitia, bisa dibantu ditulis ya linknya di kolom chat. Boleh nih teman-teman sambil ngisi feedback, sambil teman-teman kita buat kita bisa belajar nih dari panitia teras belajar, gimana sih biar bisa membuat teras belajar menjadi lebih baik ke depannya. Sambil diisi ya teman-teman, boleh dibantu. Oke. Nah, sambil teman-teman mengisi form feedbacknya, di next 2 minggu ke depan kita bakal ada teras belajar selanjutnya yang pasti bakal nggak kalah lebih seru. Kita bakal ada teras belajar 10
yang temanya adalah Women in Society, How to Live with Multiple Roles ya. Mungkin teman-teman bisa langsung daftar aja di Teras Belajar 10 langsung ya buat nextnya. Atau teman-teman boleh nggak live dari grup WhatsApp Teras Belajar ya, biar nanti di situ kita bakal share lagi acara Teras Belajar selanjutnya. Oke, nah teman-teman mungkin tadi aku sempat miss ya memberikan informasi peserta teraktif akan mendapatkan merchandise dari panitia. Selamat banget untuk teman-teman peserta yang aktif. Kita akan mengirimkan sebuah bingkisan dari pemimpin.id dan juga dari Paragon, dari Wardah tepatnya. Mungkin bisa di next panitia buat peserta teraktif. Selamat kepada Wahyullah dan juga Santi Kahim yang punya Instagramnya Santi Kahim, bisa mengontak narahubung kita ya dari Teras Belajar untuk mengklaim hadiahnya. Dan teman-teman yang tadi sempat menanyakan apakah di pemimpin.id ada kegiatan volunteering, ada banget jawabannya ya teman-teman, ada banget. Kita dalam waktu dekat ini akan open volunteering juga, yang teman-teman bisa akses informasinya di website Indo Relawan, dan teman-teman bisa mencari mitra organisasi pemimpin.id saja ya di indorelawan.org. Oke, sambil kita tunggu teman-teman mengisi feedback, boleh ya dilanjut mengisi feedbacknya teman-teman. Boleh dong kalau ada yang pengen nulis di kolom chat apa aja sih yang teman-teman pelajarin di kegiatan Teras Belajar pada hari ini. Apa aja nih, tadi kan Kak Ayu sama Kak Widar sama Kak Aji banyak banget yang dibahas kayak gitu kan, mulai dari kenapa menginisiasi gerakan sampai apa ceritanya dulu membangun volunteering, memulai volunteering kayak gitu. Boleh ya ditulis teman-teman, dan juga semoga jadi semangat teman-teman untuk terus belajar mengupgrade diri terutama lewat kegiatan volunteering. Okay. Dan teman-teman silakan yang mau daftar ke Teras Belajar selanjutnya bisa langsung ke bit.ly/daftar TB10, daftar D-nya dan TB-nya besar. Okay. Silakan teman-teman ditulis feedback-nya di link yang di-share sama panitia di kolom chat. Feedback teman-teman sangat berguna buat panitia agar kegiatan Teras Belajar menjadi lebih baik dan lebih asik lagi. Oke, Rizka, terima kasih informasinya. Insya Allah kita bakal nge-up lagi ke Sejuta Cita untuk agenda Teras Belajar selanjutnya. Dan jangan lupa teman-teman juga bisa join aja ke grup WhatsApp-nya ya. Kita bakal infoin acara selanjutnya juga di grup WhatsApp. Dan teman-teman, sebenarnya pemimpin.id juga punya acara-acara keren lainnya. Mulai dari pelatihan pengembangan kapasitas dan juga kepemimpinan sampai juga agenda seperti webinar Teras Belajar yang pastinya asik ya. Jadi bisa langsung aja follow Instagramnya juga di @pemimpin.indonesia. Oke, mungkin bisa ke slide feedback ya teman-teman panitia. Teman-teman, oke, bisa segera diisi. Mungkin kalau ada yang sudah selesai bisa angkat jempolnya pakai fitur reaction-nya ya. Oke, sepertinya udah banyak yang bisanya. Oke, absensinya bisa diisi di link feedback-nya ya untuk absensi. Oke, sepertinya sudah banyak. Terima kasih teman-teman yang sudah mengisi form feedback-nya. Untuk absensi akan dibarengin dengan form feedback. Terima kasih. Oke, mungkin dari sini saya Hasna selaku MC dari agenda Teras Belajar pada malam ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman. Semoga dari sini kita menjadi lebih semangat untuk menjadi volunteer ataupun membuat inisiasi-inisiasi, karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan berkarya untuk Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Teras Belajar selanjutnya dan juga semangat selalu. Aku tutup ya. Selamat malam. Sampai jumpa di Teras Belajar selanjutnya.